Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Marilah kita memanjatkan syukur serta puji kehadirat-Ilahi Rabbil Alamin bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang mana pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka acara SQ. Salawat dan salam semoga dilimpahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya ila yaumiddin. Marilah juga kita koreksi diri kita sebelum terlambat. Kemudian jika kita banyak berbuat kebajikan, maka marilah kita tingkatkan. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Bagi yang berbuat banyak kemaksiatan, marilah kita sadar dan hentikanlah kemaksiatan itu sekarang juga, karena ajal akan datang kepada kita tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tidak pandang tua maupun muda. Jika Allah menghendaki, maka ajal itu akan datang menimpa kita. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tatkala ajal mereka telah tiba, tidak dapat diundur dan dimajukan sedikit pun. Jadi jika ajal itu telah datang, maka akan datang waktu itu juga, tidak akan dapat dipercepat atau diperlambat sedikit pun. Oleh sebab itulah kita harus siap mulai sekarang jika kita dijemput oleh ajal. Sementara kita telah banyak beramal kebajikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang akan diberikan ganjaran yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang mukminin di akhirat nanti, yaitu surga. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang banyak melakukan dosa dan belum bertaubat, lantas secara tiba-tiba ajal datang menjemput kita, maka penyesalan yang akan menemaninya, ia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan yang telah diperbuatnya, kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuatnya ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap perbuatan amal seseorang. Jika amal perbuatannya baik, maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Dan jika selama di dunia ini digunakan untuk perbuatan yang keji, maksiat dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan siksa. Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal yang baik maupun yang jelek, meskipun hanya sederhana dan sedzarroh atau sebiji sawi. Jika sebiji zarroh tadi kebaikan yang dilakukan manusia, maka Allah akan membalas kebaikan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya sesuai yang Ia kehendaki. Namun jika perbuatan jelek yang dilakukan manusia, meskipun hanya sebiji zarrah pula, maka Allah pun juga akan membalasnya. Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para hamba-hambanya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zalzalah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang budiman, oleh sebab itu perbuatan ini zahir maupun batin pasti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadangkala di mata manusia pandangannya baik, namun sebaliknya buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, disebabkan niatnya yang ingin mendapatkan pujian dari manusia atau dengan niatan untuk mencari keuntungan dunia, bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya kesukaan dipuji dari manusia itu adalah membutakan hati dan menulikan telinga, yaitu tidak mau mendengarkan kebenaran dan menolak yaitu saran dan ajakan yang baik. Maka konsekuensinya adalah dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Oleh sebab itulah kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan yang telah dikaruniakan oleh Allah untuk banyak-banyak mengumpulkan amal soleh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh karena itu jika kita ingin menjadi manusia yang baik, maka kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan umur ini, karena umur ini juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang kita harus mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jika umur itu kita gunakan untuk mengumpulkan amal kebajikan, maka kita akan diberi yaitu anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan, dan kita kekal di dalamnya. Namun jika sebaliknya kita gunakan untuk yang diberikan oleh Allah ini untuk menumpuk-numpuk amal kejelekan dan berbuat keji, apalagi dengan hidup kufur terhadapnya, maka kita akan mendapatkan hukuman darinya di akhirat nanti, karena kita tidak memegang amanat dengan baik. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh karena itu mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita siap dengan amal yang telah kita kerjakan untuk menghadapi kematian? Kami yakin semua orang akan menjawab belum siap, karena kita belum banyak berbuat kebaikan dan amal soleh. Dan perbuatan baik yang telah kita kerjakan, apakah kita dapat menjamin bahwa kebaikan yang kita kerjakan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sudah banyak berbuat dosa? Sudahkah ikhlas kita dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan itu? Apakah kita telah mengoreksi semua itu pada diri kita masing-masing? Kita enak-enakan mengerjakan kemaksiatan, sementara ajal terus mengintai kita setiap saat. Oleh sebab itu, marilah kita perbaharui diri kita, kita pacu diri kita untuk berbuat kebaikan dengan dasar iman dan takwa, serta keikhlasan untuk mendapatkan keridhoannya. Jika kita sudah banyak mengerjakan kejelekan dan kemaksiatan, maka marilah kita hentikan, kita sesali, dan kita harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, serta banyak mengerjakan kebaikan agar dosa-dosa kita tertutup
serta kita selalu baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.